Banyak yang mengira inflasi hanya soal cetak uang. Namun, imported inflation dari Timur Tengah adalah ancaman nyata yang tidak bisa Anda kendalikan hanya dengan menabung di bank. Saya akan membedah mengapa konflik geopolitik jauh di sana berdampak langsung pada harga barang di minimarket depan rumah Anda. Mari kita bicara jujur. Sebagian besar dari Anda mungkin merasa sudah melakukan hal yang benar, bekerja keras selama lebih dari 40 jam seminggu, memangkas pengeluaran gaya hidup, dan disiplin menyisihkan sisa pendapatan ke rekening tabungan. Namun, ada sebuah jebakan sistematis yang jarang disadari oleh para pekerja di Indonesia. Kita seringkali terlalu fokus pada kondisi ekonomi domestik, padahal ada variabel eksternal yang jauh lebih agresif dalam menggerus daya beli Anda. Inilah yang saya sebut sebagai the trap atau jebakan stagnasi. Saat tensi geopolitik di Timur Tengah memanas, harga minyak mentah dunia seringkali melonjak secara instan. Misalnya, melewati level psikologis 90 hingga 100 dolar per barel. Bagi negara net importir minyak seperti Indonesia, ini adalah transmisi awal dari bencana finansial pribadi Anda. Secara teknis, kenaikan harga energi global memicu kenaikan biaya logistik internasional secara eksponensial. Data menunjukkan bahwa biaya pengapalan bisa naik antara 15 hingga 25% hanya dalam hitungan minggu saat rute perdagangan terganggu. Dampaknya, produsen barang konsumsi tidak akan menyerap kenaikan biaya ini sendirian. Mereka akan melakukan pass-through atau membebankan kenaikan biaya tersebut langsung ke harga label yang Anda lihat di rak minimarket. Inilah imported inflation. Anda tidak bersalah, Anda tidak konsumtif, namun harga bahan pangan Anda tetap naik. Jika saat ini Anda hanya mengandalkan tabungan konvensional dengan bunga net di bawah 3% per tahun, sementara inflasi real pada barang konsumsi tertentu bisa mencapai 5 hingga 8%, maka secara matematis, kekayaan Anda sedang menyusut setiap detiknya. Anda terjebak dalam sistem di mana kerja keras saja tidak lagi cukup. Anda butuh strategi makro yang solid untuk melindungi aset Anda dari badai geopolitik ini. Pastikan Anda klik tombol subscribe pada channel Info Finansial Global sekarang juga. Di sini, saya akan membekali Anda dengan analisa data yang tajam agar Anda bisa mengambil langkah antisipatif menuju financial freedom, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang paling ekstrim sekalipun. Mari kita bedah mekanismenya secara presisi. Anda harus memahami bahwa ekonomi global adalah sebuah sistem rantai yang saling mengunci. Ketika konflik di Timur Tengah memanas, langkah pertama yang terjadi adalah lonjakan harga minyak mentah atau crude oil di pasar komoditas. Mengapa ini krusial bagi Anda? Karena hampir 90% pergerakan barang di dunia bergantung pada bahan bakar fosil. Mari kita lihat angka-angkanya. Ketika harga minyak naik sebesar 10%, biaya logistik global, baik itu tarif kargo laut atau pengiriman darat, secara otomatis akan meningkat dalam rentang 3 hingga 5%. Perusahaan importir tidak akan menyerap biaya ini sebagai kerugian. Mereka meneruskannya kepada Anda, sang konsumen akhir. Inilah yang kita sebut sebagai imported inflation. Namun, masalahnya tidak berhenti di situ. Ada variabel kedua yang memperburuk keadaan. Kurs rupiah terhadap USD. Warning, saat situasi geopolitik tidak menentu, investor global cenderung melakukan flight to safety dengan memborong dolar Amerika. Akibatnya, USD menguat. Jika rupiah melemah dari 15.500 ke 16.000 rupiah per USD, artinya secara teknis, biaya untuk membeli bahan baku impor seperti gandum, kedelai, atau komponen elektronik menjadi lebih mahal secara instan tanpa ada perubahan kualitas produk sedikit pun. Coba Anda bayangkan skenario ini. 1. Harga bahan baku naik karena logistik yang mahal. 2. Nilai tukar rupiah terdepresiasi sehingga harga beli barang impor tersebut makin melonjak. 3. Produsen lokal yang menggunakan bahan baku impor dipaksa menaikkan harga jual di supermarket agar margin operasional mereka tidak tergerus. Hasil akhirnya, daya beli Anda tergerus ganda. Anda tidak hanya berhadapan dengan inflasi lokal yang dipicu oleh kebijakan moneter domestik, tetapi Anda sedang bertarung melawan inflasi global yang tak bisa Anda kendalikan. Jika Anda hanya mengandalkan pendapatan tetap tanpa adanya lindung nilai atau aset yang terproteksi dari pelemahan kurs, maka secara matematis, kekayaan bersih Anda atau net worth Anda sedang menyusut setiap harinya.
Anda bekerja lebih keras, namun nilai tukar dari kerja keras tersebut terus dipotong oleh mekanisme pasar yang tak kasat mata ini. Inilah alasan mengapa strategi aset Anda harus bersifat global, bukan sekedar menabung di instrumen yang rentan terhadap depresiasi rupiah. Pastikan Anda klik tombol subscribe pada channel Info Finansial Global sekarang juga. Di sini saya akan terus membekali Anda dengan analisa data yang tajam agar Anda bisa mengambil langkah antisipatif menuju financial freedom, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang paling ekstrim sekalipun. Menghadapi tekanan makroekonomi saat ini, Anda tidak bisa hanya menjadi penonton pasif yang menunggu keadaan membaik. Anda memerlukan langkah antisipatif untuk melindungi daya beli dan memastikan portfolio Anda tidak tergerus oleh inflasi impor. Berikut ini adalah 3 strategi konkret yang harus Anda pertimbangkan sekarang juga. Pertama, alokasikan 10 hingga 15% dari total portfolio Anda ke dalam aset safe haven sebagai instrumen hedging. Dalam kondisi ketidakpastian geopolitik, instrumen seperti emas atau reksadana berbasis USD menjadi sangat krusial. Ketika nilai tukar rupiah tertekan, aset-aset ini biasanya bergerak berlawanan arah. Memiliki porsi 10 hingga 15% bukan untuk mencari keuntungan cepat, melainkan sebagai asuransi agar kekayaan bersih Anda tidak merosot saat daya beli domestik menurun. Kedua, mulailah melakukan optimasi pengeluaran energi sebelum potensi penyesuaian subsidi BBM terjadi. Kita harus realistis, jika harga minyak mentah dunia terus bertahan di level tinggi, ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Bagi Anda yang bekerja di kota besar, mulailah mengevaluasi efisiensi biaya transportasi harian. Lakukan penyesuaian anggaran sekarang sehingga ketika harga energi benar-benar naik, arus kas atau cash flow bulanan Anda tidak mengalami syok yang mengganggu rencana keuangan jangka panjang. Ketiga, pertimbangkan untuk melakukan diversifikasi taktis ke saham-saham di sektor energi. Data historis menunjukkan bahwa emiten di sektor migas memiliki korelasi positif yang kuat saat harga minyak dunia berada di atas $80 per barel. Dengan mengalokasikan sebagian modal pada perusahaan yang justru mendapatkan margin keuntungan lebih besar saat harga komoditas naik, Anda sebenarnya sedang membuat mekanisme penyeimbang. Keuntungan dari pertumbuhan saham energi ini bisa menjadi kompensasi atas kenaikan biaya hidup Anda di sektor lain. Mengelola keuangan di tengah ketidakpastian global memerlukan kombinasi antara analisa data yang dingin dan eksekusi yang disiplin. Jangan biarkan kerja keras Anda habis begitu saja oleh faktor eksternal yang tidak bisa Anda kendalikan. Pastikan Anda klik tombol subscribe pada channel Info Finansial Global sekarang juga. Di sini saya akan terus membedah data makro untuk membantu Anda mengambil keputusan finansial yang tepat demi mencapai financial freedom bahkan di tengah badai ekonomi global sekalipun. Mari kita masuk ke simulasi yang lebih teknis. Bayangkan sebuah skenario di mana ketegangan di Selat Hormuz meningkat, yang mengakibatkan gangguan pada 20% pasokan minyak dunia. Dalam hitungan minggu, harga minyak mentah jenis Brent bisa dengan mudah menembus angka 100 hingga $110 per barel. Apa dampaknya bagi Anda dalam 6 hingga 12 bulan ke depan? Pertama, perhatikan biaya logistik. Di Indonesia, struktur biaya barang konsumsi sangat bergantung pada transportasi. Jika harga energi naik, harga bahan pokok di supermarket akan menyusul dalam jeda waktu 3 hingga 4 bulan. Simulasi data menunjukkan bahwa setiap kenaikan 10% pada harga minyak dunia berpotensi mengerek inflasi domestik sebesar 0,2 hingga 0,5%. Bagi Anda yang memiliki pengeluaran bulanan sebesar 10 juta rupiah, ini berarti ada pajak tak terlihat sebesar 200.000 hingga 500.000 rupiah yang hilang begitu saja dari daya beli Anda setiap bulan. Kedua, nilai tukar rupiah akan tertekan. Sebagai negara importir minyak, kebutuhan dolar AS untuk impor energi akan melonjak. Saat rupiah melemah terhadap dolar, harga barang-barang impor, mulai dari komponen gadget hingga bahan baku gandum, akan menjadi lebih mahal. Inilah yang kita sebut sebagai imported inflation. Dalam periode 12 bulan, jika Anda tidak melakukan penyesuaian strategi, tabungan Anda di bank secara real akan tergerus. Nilai nominalnya mungkin tetap, namun daya belinya merosot. Inilah alasan mengapa disiplin alokasi aset menjadi krusial.
Anda tidak boleh hanya menjadi penonton saat harga komoditas naik. Dalam kondisi makro seperti ini, saya menyarankan Anda untuk meninjau kembali porsi portfolio, mempertimbangkan instrumen yang memiliki korelasi positif dengan inflasi seperti emas sebagai safe haven atau saham di sektor energi dan komoditas bisa menjadi langkah proteksi yang logis. Tujuannya bukan sekedar mencari profit spekulatif, melainkan untuk menjaga agar kekayaan Anda tidak terdelusi oleh kenaikan biaya hidup yang diakibatkan oleh konflik geopolitik. Keputusan yang Anda ambil hari ini akan menentukan apakah Anda akan tetap bertahan atau justru terperosok dalam krisis biaya hidup di tahun mendatang. Tetaplah objektif dan biarkan data yang membimbing langkah finansial Anda. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Info Finansial Global ini. Dengan memahami dinamika makroekonomi, Anda selangkah lebih dekat menuju financial freedom dan mampu melindungi aset Anda dari badai ekonomi global yang tidak menentu. Sebagai kesimpulan, ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah bukan sekedar berita di layar televisi Anda. Ini adalah variabel nyata yang langsung mempengaruhi daya beli Anda melalui mekanisme imported inflation. Ketika harga minyak mentah dunia naik sebesar 5 hingga 10%, dampaknya akan merambat ke biaya logistik global, yang pada akhirnya akan memaksa harga barang-barang di rak supermarket Anda ikut merangkak naik. Jangan biarkan ketidakpastian ini menggerus nilai uang yang telah Anda kumpulkan dengan bekerja keras. Di masa volatilitas tinggi seperti sekarang, analisis data yang dingin dan objektif jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti sentimen pasar yang dipenuhi kepanikan. Langkah yang paling bijak bagi Anda adalah tetap tenang dan mulai mempersiapkan strategi pertahanan yang terukur. Evaluasi kembali alokasi aset Anda. Pastikan dana darurat Anda tersedia dalam instrumen yang cukup likuid. Jika data menunjukkan inflasi terus berada di atas target bank sentral, pertimbangkan untuk memperkuat portfolio pada aset yang secara historis tahan terhadap inflasi, seperti emas atau sektor komoditas. Ingatlah bahwa strategi defensif yang baik bukan berarti Anda berhenti berinvestasi, melainkan Anda sedang menyesuaikan posisi untuk menghadapi badai yang sedang berlangsung. Keputusan finansial yang cerdas lahir dari pemahaman makroekonomi yang mendalam, bukan dari reaksi emosional sesaat. Dengan tetap proaktif memantau indikator ekonomi, Anda tidak hanya melindungi nilai aset Anda, tetapi juga membangun ketahanan finansial yang kokoh untuk masa depan. Jika Anda merasa analisis makroekonomi seperti ini membantu Anda dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe pada channel Info Finansial Global. Dengan terus memperbarui literasi finansial Anda selangkah lebih dekat menuju financial freedom dan mampu menjaga kesejahteraan Anda di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu. Sampai jumpa di analisis berikutnya.